Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan kembali berbagi informasi yang semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah, informasi ini adalah bagaimana kita mengubah suatu bentuk HTML ke dalam APK atau AAB yang biasa digunakan untuk menginstal aplikasi di Android. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan HP Android itu bisa menginstal langsung aplikasinya ke dalam HP masing-masing. Misalnya nih, seperti kita punya mungkin toko online. Toko online itu kan ada versi websitenya, ada versi aplikasinya. Nah, versi websitenya itu diubah ke dalam bentuk aplikasi menggunakan suatu aplikasi tertentu. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan adalah Web into App. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya website ataupun kita sebagai suatu simulasi ya, nanti kita akan menggunakan website yang sudah saya buat, kita ubah ke dalam bentuk aplikasi seperti apa. Kemudian ketika kita punya suatu media pembelajaran yang sudah kita ubah ke dalam bentuk HTML, bisa kita buat ke dalam aplikasi juga menggunakan Web into App. Tapi untuk selebihnya kita akan bahas di webinar dan pelatihan yang akan kita update link pendaftarannya di bawah keterangan video ini. Oke, untuk teman-teman yang ingin mempunyai akun di Web into App, jangan lupa untuk klik webintoapp.com. Ini seperti yang di dalam URL-nya. Silahkan diklik ini, kemudian enter dan akan masuk ke dalam tampilan beranda dari Web into App. Nah, untuk membuat akun di bagian outdoor, jadi Web into App ini kan sebelah kanan atas ya berarti ya, sebelah kanan yang paling atas itu bagian register. Untuk yang sudah punya akun silahkan login, untuk yang belum register dulu. Nah, registernya free ya. Jadi di Web into App itu ada 2 plans. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Sebentar, saya akan memperlihatkan plansnya dulu deh. Plansnya itu fiturnya untuk yang free, kita bisa membuat aplikasi kita loh. Diizinkan nih, dedicate juga pasti. Tapi brand aplikasinya itu nama dari Web into App. Jadi ketika aplikasinya dibuka, mungkin akan muncul tulisan Web into App. Tapi kalau kita bayar, kita akan punya company kita sendiri. Misalnya saya dari Lembaga Pendidikan Permata Bunda, saya akan tulis LPPB seperti itu sebagai nama company saya ketika saya sudah punya versi yang dedicate-nya atau versi yang berbayar. Tapi kita juga bisa loh di versi gratisnya tambahkan icon kita sendiri nih. Misalnya kita di aplikasi ya, mungkin nih teman-teman pernah download suatu aplikasi, entah itu Google, entah mungkin Word, mungkinnya Microsoft Word. Kita akan lihat di tampilan pada HP kita itu seperti tulisan G untuk Google. Nah, atau Gmail seperti bentuk kotak pesan. Itu adalah ikonnya si Gmail, ikonnya si Google. Kita juga bisa buat icon sendiri. Jadi bisa kelihatan itu. Oh, ini misalnya lambang dari lembaga kita masih bisa kita di versi gratis. Recompile upgrade your app. Jadi kita bisa update ya ke dalam bentuk online. Install statistiknya, kita bisa lihat berapa banyak orang yang menggunakan atau menginstal aplikasi kita. Android aplikasi apanya? Android App Bundle yang sekarang itu di Google Play Store. Sekarang kalau mau upload itu pakai yang keterangan AAB ya, bukan APK. Tapi APK tetap bisa kita gunakan untuk install aplikasi di Android, tetap bisa. HTML project zip size-nya itu ada batas untuk yang free. Yang free hanya 2 MB. Kalau yang berbayar itu sampai 100 MB. Oke. Kemudian tentang analitiknya ada AdMob. AdMob itu adalah salah satu maaf tergeser jauh ya. AdMob capability itu adalah salah satu cara kita mendapatkan uang dari aplikasi. Sayangnya untuk versi gratis kita tidak bisa menampilkan iklan untuk kita sendiri ya, maksudnya iklan yang nanti hasil iklan itu dimasukin ke rekening kita belum bisa karena kita masih versi gratis. Tapi kalau kita sudah berbayar nih $89 ya,
itu kita sudah bisa punya iklan yang akan uangnya masuk ke rekening kita. Jadi seperti Google AdSense. Kalau ini namanya AdMob. Oke. Kemudian dan selanjutnya kita tidak dapat ini ya, tidak mendapatkan fiturnya karena yang ada hanya fitur berbayar. Lisensinya ya kita sebagai pengguna gratis, kalau ini sebagai pengguna yang berbayar. Nah, kita bisa lihat price-nya di sini seperti yang saya sudah bilang. Kalau yang gratis ya kita free, benar-benar free. Kalau yang berbayar kita hanya $89, hanya satu kali pembayaran, bisa dipakai selamanya. Gimana? Dan ini juga bisa kita pakai untuk iPhone. Apple ya, Apple Application Store itu bisa kalau yang berbayar. Jadi sudah bisa dilihat, mungkin ada yang tertarik untuk membelinya, silakan dibeli. Tapi jika ingin coba-coba dulu, silakan register free aja. Kita register ya. Untuk yang belum punya akun, bisa diregister, masukkan nama, email address. Tolong emailnya itu jangan sampai email yang tidak aktif, karena nanti bisa mempengaruhi notifikasi yang masuk. Kita tidak bisa nanti untuk menggunakannya. Password kalau bisa password yang gampang diingat, jangan password yang sulit, ujung-ujungnya malah bingung. Confirm password, kemudian nanti klik I'm not a robot kalau sudah dimasukin ya, karena saya sudah punya akun jadi saya tidak bisa memberikan tutorial langsung nama-namanya. Silakan teman-teman coba. Oke, ini mungkin terkendala sinyal ya, jadi kalau misalnya teman-teman sudah selesai menuliskan nama, email address, password, dan confirm password, klik I'm not a robot sampai nanti dia muncul tanda centang kalau sudah sudah bisa diverifikasi gitulah. Kemudian klik register. Nah, kalau sudah klik register nanti dia akan masuk ke dalam dashboard. Nah, karena saya sudah punya akun, saya login ya. Ntar mungkin saya butuh untuk pause dulu ya. Oke, ini saya sudah login ke akun saya di Webintuapp. Di sini ada kelihatan dashboardnya. Ini sudah ada beberapa aplikasi yang sudah saya buat menggunakan Webintuapp. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita mengconvert bentuk HTML ke dalam HTML ataupun suatu alamat URL website ke bentuk aplikasi? Nah, kita klik yang di bagian maker, ya di bagian maker, ataupun app maker yang di bagian atas ini, kita klik app maker. Di sini online URL itu ketika kita ambil suatu aplikasi. HTML files itu ketika kita sudah punya file seperti misalnya media pembelajaran yang sudah kita bentuk ke dalam bentuk HTML, kita unggah di sini. Nah, kalau ini nanti di dalam pelatihan lebih diperjelas ya. Saya hanya memberikan bagaimana membuat online URL. Ini online URL, saya akan memberikan salah satu contoh media pembelajaran yang sudah dibuat di website. Oke, ini ada tampilan dari media pembelajaran berbasis website yang akan teman-teman dapat materinya jika ikut webinar dan pelatihan dari kita. Jika ikut pelatihan dari kita, teman-teman akan tahu bagaimana cara membuat website seperti ini. Pastinya saya akan memberikan yang selalu gratisan, jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan uang sepersen pun dan pelatihannya pastinya gratis. Nah, jika sudah punya halaman websitenya, di bagian URL silahkan copy. Ctrl C atau copy, ya bebaslah mana yang enak digunakan. Udah di copy nih, kembali lagi ke Webintuapp tadi. Nah, di bagian online URL, masukin URL tadi dengan Ctrl F atau pastekan. Oke, sudah dipastekan. Kemudian di sini bisa kita ganti namanya, aplikasinya apa. Ya mungkin tadi kan di keterangan awal dia akan menggunakan Webintuapp itu ketika kita buka aplikasinya mungkin ada tampilan sedikit tulisannya Webintuapp. Tapi give aplikasi name ini adalah nama aplikasi yang muncul ketika kita di layar HP. Misalnya di HP kita lihat kan kalau misalnya Google tulisannya Google. Nah, kalau misalnya tulisannya adalah misalnya nama aplikasi kita website pembelajaran gitu ya. Company-nya tertera kita, mungkin karena saya LPPP jadi LPPB. Nah, kemudian ini biarkan aja
Nah, icon ini yang saya bilang tadi bisa diubah dengan logo kita ataupun dengan gambar apapun yang kita ingin masukin, kalau bisa gambar yang positif ya. Ini harus diubah dalam bentuk PNG dan kalau bisa jangan terlalu besar. Ubah aja dalam bentuk kilobyte aja. Jadi kita convert gambarnya ke dalam PNG, kemudian diperkecil, jangan yang besar-besar. Kalau saya biarkan aja dulu seperti ini karena saya hanya ingin melihatkan tutorialnya seperti apa. Ini udah selesai. Nah, kalau kita berbayar nih bisa kita atur admode-nya. Jika sudah, sebentar kita klik next. Next, kita tunggu nih akan tampilan reviewnya lah. Ini nanti tampilannya seperti apa gitu ya. Jika udah, make up. Jadi di bagian kanan ini, sebelah kanan ya. Dengan tadi tampilan seperti ini, kita scroll kursornya ke bawah, make up, diklik. Kita tunggu sampai selesai dia membuat aplikasi yang kita tadi sudah kopikan nih. Jadi dari bentuk website diubah ke dalam bentuk APK. Oke, dia dalam proses untuk pengubah. Nah, di sini udah muncul ya, enable app homepage. Jadi kita enablekan aja. Di kategori ini bebas karena saya kategori terkait pendidikan. Mohon maaf, ini jaringannya agak kurang stabil ya. Oke, ini misalnya saya tulis education. Oke, udah muncul nih. Ini saya pilih education juga. Ini sebenarnya describe your aplikasi ini untuk apa sih? Kita lihat keterangannya. Untuk melihatkan bagaimana sih kalau misalnya nih kita berniat masukin ke Google Play Store, terus kita akan melihatkan keterangan website aplikasi kita itu terkait tentang apa, kita ceritakan di situ apa aja yang ada. Nah, itu gunanya. Aplikasi kategori itu mempermudahkan ketika misalnya orang ini mencari tentang pendidikan, nah akan muncul nih aplikasi kita dalam pencarian mereka. Jadi memudahkan lah. Tapi karena kita ini versinya belum untuk yang berbayar, ya udah kita tulis aja, yang penting ada tulisannya gitu. Yang penting udah bisa diklik tombol oke. Kita oke kan, udah muncul nih website pembelajaran. Nah, website pembelajaran ini nanti kita unduh ya di bagian yang seperti apa ya, nih awan ada panah ke bawah, ini kita klik. Nah, ini kita download free. Download all files di sini. Nah, di website pembelajaran zip ini nanti yang ke download, mungkin kelihatan ya, semoga kelihatan di layar teman-teman. Website pembelajaran zip ini nanti yang kita pindahkan ke dalam HP, ataupun kalau misalnya teman-teman mau downloadnya via HP yang bisa, nanti itu kita tutorialnya langsung di pelatihan. Jadi saya hanya menyampaikan sekilas atau inilah gambarannya bagaimana. Yang penting teman-teman sudah punya dulu akun di Web-into-App, karena biasanya kendalanya lama lah jaringannya, belum bisa masuk akun lah, emailnya masih bermasalah lah, dan lain sebagainya. Jadi usahakan sebelum ikuti pelatihan sudah membuat akun di Web-into-App, jadi kita sudah bisa langsung tutorial mengunduh dan menginstal aplikasi tersebut di Android untuk menghemat waktu. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk klik link pendaftaran di kolom di bawah video ini ya, dan jangan lupa komentar nama dan instansi bagi yang ingin mengikuti pelatihan ini untuk kami record. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.